Nenek, aku tidak mampu menangani rumah ini seperti ibu. Kau akan bisa menanganinya, Pavitra. Sekaranglah waktunya. Generasi baru harus diserahi tanggung jawab. Karena Menka tidak mampu lagi menangani kunci loker di rumah ini. Menka, serahkan kunci loker pada Pavitra. Saat ini juga, karena ini adalah perintahku. Ayo cepat lakukan. Menakjubkan. Kau telah memberikan aku hadiah besar untuk kesetiaanku selama ini. Dari 20 tahun terakhir, dengan kerja keras dan penuh ketulusanku, aku bertanggung jawab atas rumah ini. Dan kunci loker ini juga, Bu. Selama memegang kunci ini, banyak sekali suka dan duka. Tapi aku sama sekali tidak pernah mengeluh apapun. Aku tidak pernah sedikit pun mengeluh. Ibu, aku tulus melakukan semua ini. Aku mendedikasikan diri, hati dan juga jiwaku untuk mengurus rumah ini, Bu. Di setiap perayaan yang kita lakukan dalam keluarga ini, semua itu aku lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan waktu itu, Bu. Bahkan waktu aku sedang sibuk membawa semua anggota keluarga. Dan ketika anak-anak perempuan dalam rumah ini sedang menghadapi masalah, aku, Bu. Aku yang menangani masalah mereka semua. Saat mereka dalam masalah besar, akulah yang sudah mendukung mereka. Setiap ada kesempatan, aku selalu memikirkan tentang keluarga ini. Aku yang memikirkan itu, Bu. Dan hari ini kalian mengatakan ini padaku. Aku tidak mampu menangani semua ini lagi. Kenapa? Kenapa kalian bicara begitu padaku? Ibu, aku sedih sekali mendengar apa yang ibu katakan padaku tadi. Kau menjadi emosional tanpa alasan. Ini kebiasaan yang berlaku di keluarga Garodia dari bertahun-tahun, dan aku hanya melakukannya. Pekerjaan yang harus kau lakukan, yang aku lakukan hari ini, Tapi, Bu, cukup. Aku tidak ingin dengar argumen. Sekarang kau harus menyerahkan kunci itu pada Pavitra. Ini keputusan terakhirku. Ada apa, Ibu? Menka? Kenapa kunci loker dilemparkan begitu? Apa yang terjadi? Suryakan, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Bavisya, tunggu dulu. Bavisya, dua bersaudara itu tidak seperti yang kau lihat. Mereka membodohimu. Mereka memainkan permainan yang sangat hebat. Mereka mengambil keuntungan cintamu terhadap Priti. Orang yang kau anggap Priti itu bukan Priti, tapi Saraswati. Sadarlah, Bavisya. Apa yang terjadi padamu? Apa kau sudah gila? Apa kau hilang akal? Apa kau tidak bisa melihat? Dia itu bukan Priti. Bavisya? Bavisya? Bavisya?
Menka, dengarkan aku. Tolonglah hentikan ini. Kau menangis seperti anak kecil saja. Tenanglah. Dengar. Sekarang kau sudah jadi ibu mertua. Harus menyerahkan tanggung jawabmu untuk menantumu yang baru. Dan apa salahnya itu? Generasi tua memang memberikan warisannya ke generasi muda. Begitu kan? Kenapa kau merasa sedih? Hah? Aku tidak marah hanya karena ibu menyerahkan kunci loker itu pada menantu kita Pak Fitra. Bukan itu. Aku merasa sedih. Karena bertahun-tahun, untuk yang pertama kalinya, ibu memarahi aku di hadapan semua orang. Dan ibu mengatakan padaku kalau aku tidak mampu menangani semua ini. Aku tidak bertanggung jawab. Apa benar aku tidak bertanggung Sudahlah. jawab, sayang? Menka, tidak masalah. Ibu pasti berpikir yang lain. Setelah kita menikah, begitu aku melangkah dalam rumah ini sampai saat ini, aku yang menangani semuanya. Aku yang bertanggung jawab. Dan itu juga aku lakukan tanpa kesalahan. Tapi hari ini ketika aku melakukan sedikit kesalahan. Tidak, Menka. Kau salah paham. Aku tahu, sudah bertahun-tahun kau memenuhi semua tanggung jawabmu dengan sangat baik dan penuh keikhlasan. Tapi aku ingin itu karena kau sudah bekerja keras bertahun-tahun. Jadi kau harus istirahat. Sekarang adalah giliran menantu yang baru. Apa kau tidak ingat saat kau menikah sebagai pengantin baru? Aku mengambil kunci dari tangan Safitri dan menyerahkannya padamu karena kau menantu baruku. Jadi sekarang waktunya tanggung jawab orang tua dilepaskan untuk orang-orang yang baru. Iya, Kakak Menka. Sepertinya sekarang sudah waktunya Kakak berdoa pada Tuhan. Maksudku, waktumu untuk melayani dan berdoa pada Tuhan sudah tiba. Waktu untuk menunjukkan pengabdianmu terhadap Tuhan. Yang dimaksud kakak adalah kau itu sudah semakin tua. Yang dikatakannya benar. Kemudian mereka akan tumbuh dewasa dan setelah itu mereka menikah. Kemudian menantuku akan menangani tanggung jawab kunci itu. Benar begitu kan, Bu? Benar tidak? Aku tidak bisa mengambil kunci itu, Nek. Aku ingin memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Jika aku menerima kunci itu dan mengambil alih semua tanggung jawab, itu bisa melukai perasaan ibu. Aku tidak ingin menerima tanggung jawab ini, Nek. Aku tidak pernah bisa melukai perasaan ibu. Nenek, aku ingin membuat permintaan untuk Nenek. Tolong ambil kunci itu dariku dan serahkan kepada ibu. Kau berbicara persis seperti bahasa Menka. Menka, lihat.
Kita sangat beruntung. Kita dapat menantu seperti dia yang tahu cara untuk menghormati setiap anggota keluarga. Dia persis seperti kau. Makanya aku ingin kau sendiri yang menyerahkan kunci ini pada Pak Fitra dengan senang hati. Ini adalah haknya, kan? Tak ada sesuatu di tanganku, Priti, atau sesuatu di tanganmu. Aku harus bagaimana? Ayo, Priti, cepatlah. Kita sudah terlambat. Priti! Mbak Visya, kau mau kemana? Mau pergi, Bu? Bersama Priti. Apa kau sudah gila? Dia bukan Priti, tapi Saraswati. Lihat ini. Lihat dua foto ini. Lihat mereka baik-baik, Mbak Visya. Yang ini foto Priti, yang ini foto Saraswati. Kau tidak bisa melihatnya. Kenapa Ibu bilang aku sudah gila? Tapi justru kenyataannya, Ibulah yang sudah gila. Mungkin Ibu sedang banyak masalah ya. Lihatlah baik-baik. Keduanya adalah foto Priti. Priti! Priti! Mbak Visya, kenapa kau tidak mau mengerti? Hentikan ilusi palsumu. Dia Saraswati, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi keluar dengannya. Ibu, demi Tuhan. Priti bukan ilusiku, tapi realitas. Realitas. Dan tolong Ibu jangan pernah ganggu aku. Jangan sekali-sekali ganggu aku, Bu. Kalau tidak, aku akan. Akan apa? Kau tidak pantas bicara begitu. Cantik. Pritiku terlihat sangat cantik. Sangat cantik. Tapi ya, hanya ada satu hal yang hilang dalam kecantikanmu. Apa itu? Pikirkan. Coba ingat-ingat apakah hal itu. Apa kau masih ingat? Malam Diwali itu? Kau mengenakan pakaian itu, dan kau terlihat sangat cantik. Pikirkan hal itu. Cobalah untuk mengingatnya. Ya, aku mengerti. Kau ragu-ragu kan? Kalung. Iya kan? Dan kalung itu ibu yang memakainya. Tapi kau tidak meminta darinya. Ya kan? Ibu, kalung itu akan sangat cocok dengan Pritiku. Berikan padanya. Berikan padanya, Bu. Kalung, Bu.
Ayo Ibu, cepatlah. Berikan kalung itu. Ayo Ibu. Terima kasih, Bu. Sekarang tidak ada yang kurang dari kecantikanmu. Ayo pergi. Sampai jumpa, Bu. Ibu, saat ibu tidak mendapatkan apa yang ibu pantas dapatkan, ibu harus merebut itu. Kakak, bagus tidak? Kau tidak akan menjadi seorang putri dengan menaruh bubuk kulit jeruk di wajahmu seperti itu. Aku sudah menjadi seorang putri. Untuk apa aku harus menjadi putri lagi? Pulki, aku tidak tahu kau jadi putri atau tidak. Tapi Pak Fitra sudah menjadi putri di rumah ini. Setelah dia di atas tahta, akan ada banyak perubahan di kota Menka dan di rumah Garundia. Dan beberapa perubahan sudah terjadi. Iya, kau benar, Kak. Dengar ya, Kak. Perubahan pertama adalah kunci loker yang kakak ipar Menka selalu simpan selama bertahun-tahun. Ternyata Pak Fitra mengambil kunci itu dengan sangat cerdas. Kau sendiri tahu kan? Sudah bertahun-tahun lamanya keluarga diatur oleh kakak ipar Menka. Tapi sekarang setelah kunci loker itu pergi dari tangannya, dia tidak akan memiliki kontrol atas siapapun. Iya, Tidak seorang pun mendengarkan dia, tapi justru dialah yang harus mendengarkan Pak Fitra. Ibu, lakukan ini. Ibu, lakukan itu. bahkan anaknya sendiri sudah bicara atas nama Pak Fitra. Dia adalah burung beonya Pak Fitra. Tanganmu. Dengar, Pulki. Sekarang, rumah ini akan meneriakkan nama Pak Fitra dan bukannya nama kakak Menka. Jadi, kita berdua harus berpihak pada Pak Fitra, bukan berpihak pada Menka. Kau mengerti? Kau ini sekarang bahkan kita jangan mendukung kakak Menka lagi. Kita harus mendukung Pak Fitra. Dengan begitu pemerintahan kita ada di rumah ini. Iya, Kak. Kau benar sekali. Aku benar kan? Iya. Ya sudah, sekarang bawakan manisan. Yang biasa kakak Safitri buatkan untukku. Ya ampun, kau sudah memakan 5 lados. Kakak, lados ini terbuat dari mentega murni. Kau akan menjadi gemuk seperti balon. Tinggal menunggu meledaknya saja. Pulki, sekarang lihat aku mau menangis lagi. Hei, kau tidak bisa melakukan itu lagi padaku ya. Lalu, sekarang semua anggota keluarga akan kakak ipar Menka. Baiklah. Akan kuambilkan.
Astaga, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau paham arti kunci itu? Tata rumah ini. Aturan rumah ini seharusnya kau bisa memegangnya. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada Pavitra dengan senyum di wajahmu? Kau telah berjuang untuk mendapatkan tahta ini di tanganmu, kan Menka? Dan sekarang ketika upacara penobatan di sini, kau ingin menaruh mahkota ini di kepala orang lain. Hah? Apa kau sudah tidak waras, Menka? Apa yang kau pikirkan, Kak Rasik? Apa kau pikir aku ini Haris Chandra? Siapa yang rela memberikan kerajaannya pada orang lain? Pasti akan ada orang yang bertanya-tanya padaku. Bagaimana aku bisa memberikan kunci itu pada menantuku, Pavitra? Aku tidak punya pilihan lain, Kak. Aku tidak punya pilihan lain. Apa yang kupikirkan tidak berubah menjadi kenyataan. Memangnya apa yang ada dalam pikiranmu? Satu hal itu bergulir di pikiranku lagi dan lagi. Tidak sadarkah kau membuat kesalahan besar? Dengan menikahkan Euphrates dengan Pavitra dan membawanya ke rumah ini. Jangan menatapku seperti itu, Menka. Kau tahu betul bahwa aku menentang pernikahan ini, kan? Lupakan apa yang sudah terjadi, Menka. Kita tidak bisa mengubahnya, iya kan? Aku berharap bahwa kau benar kali ini. Dia baru saja mengambil kunci itu sekarang. Jika dia mengambil seluruh kerajaan, maksudku kita bekerja keras sejak bertahun-tahun. Kita menanam pohon. Dan karena satu kesalahanmu, gadis yang datang kemarin itu akan memakan semua buahnya. Paman Birju, Iya, Nyonya. kenapa dapurnya jadi berantakan seperti ini? Tolong kembalikan lagi di tempatnya. Aku tidak suka melihat ini semua. Tapi Nyonya menurutku semuanya baik-baik saja. Katamu baik? Mulai hari ini aku yang mengurus rumah ini. Jadi lakukan saja apa yang aku perintahkan. Oh ya, satu hal lagi. Semuanya harus dilakukan menurut apa yang aku sukai mulai sekarang. Seperti manisan, beras, sayuran dan kacang polong dan kentang sayur. Oh ya, dan ingat juga, harus ada sedikit bumbu dalam makanan. Bumbu? Pedas, cabai. Dan ingat, Birju, tidak perlu kau membuat manisan lagi. Ibu memiliki diabetes, dan ibu tidak makan manisan. Harus ada sayuran, kentang, dan kacang polong. Jangan lupa membeli tomat juga. Tapi kau juga harus ingat, sayurannya tidak boleh pedas. Karena tidak ada anggota keluarga ini yang suka makan pedas. Tidak satu pun yang menyukainya. Maksudku, makanan yang diberikan cabai di dalamnya. Tapi Ibu, harus ada beberapa rempah-rempah dalam kehidupan. Biarkan semua orang makan makanan pedas sekali saja, maka kau akan lihat. Semua orang akan suka makanan pedas. Paman Birju, buatkan makanan pedas. Oh iya, satu lagi. Buatkan manisan. Karena Euphrates ingin memakannya. Kalau nenek tidak mau memakannya, setidaknya anggota lain di rumah ini akan memakannya.
Pavitra, apa kau mengambil keuntungan dari kenyataan kalau sekarang kau pemegang kunci? Jangan terbang terlalu tinggi, sayang. Kalau tidak, kau akan jatuh. Mengerti? Tidak, Kajri. Ini bukan waktu yang tepat. Kau tidak bisa berdiri di depan ibu sekarang. Lupakan dulu berdiri. Bahkan kau tidak bisa tinggal. Apa ibu tidak mau memaafkan aku, Bu? Aku menantumu. Aku bisa saja membuat kesalahan. Aku belum bisa memikul tanggung jawab di bahuku sebelumnya, Bu. Bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa itu semua datang begitu saja. Ibu sudah tahu kan bahwa aku telah memikirkan seluruh hidupku di kaki Tuhan. Aku baru datang ke dunia ini, Bu. Aku akan memakan sedikit waktu untuk belajar. Aku mengerti. Memang menyakitkan melihat orang lain di tempatmu sendiri. Ibu telah memenuhi semua tanggung jawab ibu di rumah ini. Bahkan dengan sangat baik, Bu. Ketika seorang anak melangkah untuk pertama kalinya, mereka butuh meraba-raba dan mereka jatuh. Dan ketika mereka dibantu, mereka tidak hanya mulai berjalan, tetapi mereka juga berlari, Bu. Ibu, apakah kau tidak akan menyelamatkan menantumu dari meraba-raba dan jatuh? Tolong, ajari aku langkah pertama, Bu. Apakah ibu tidak mau mengajari aku? Tolong berikan bantuan ibu untukku. Aku adalah Tuhan bagiku, Bu. Rumah ini kuil untukku. Aku tidak akan meninggalkan kakimu sampai ibu memaafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Aku tidak akan meninggalkan ibu. Maafkan aku. Maafkan aku, Bu. Sudah, tenanglah, tenang. Kau tidak ingin membuat ibumu menangis, kan? Anak-anak biasa melakukan kesalahan. Sudahlah. Kakak, beritahu aku bagaimana malam hari ini. Dan apa semuanya berlangsung sesuai dengan rencana kita? Iya, semua terjadi sesuai rencana. Apa kau tahu, hari ini aku tidak minum minuman keras. Benarkah? Iya, Tapi bagaimana caranya? setiap kali Bafisya tidak sadar, aku menumpahkan minuman kerasnya di lantai atau aku masukkan ke gelas dia sendiri. Itu bagus sekali, Kak. Cukup. Sudah lebih dari cukup. Sekarang jangan rayakan lagi. Dan berhenti memainkan permainan ini. Terutama pada anakku Bafisya. Jika sesuatu terjadi padanya, maka aku tidak akan mengampuni kalian. Jangan mengganggunya lagi. Apa kau mengerti?
Ibu, saat ini aku sudah terlambat. Bhavisya sedang menunggu di kamarnya. Menunggu si Priti. Berhenti Saraswati. Bahkan jangan melangkah satu langkah lagi. Berhenti melakukan drama ini. Bhavisya menunggu Priti di lantai atas. Dan bukannya Saraswati. Dan kau adalah Saraswati. Apa yang sedang kau bicarakan aku tidak mengerti. Tunggu. Kau bisa menipu Bhavisya dengan melakukan drama ini. Tapi aku tidak. Aku tidak begitu bodoh sampai aku bisa terperangkap. Pada saat Bhavisya ada di sana, itulah sebabnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sekarang aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku ingin kalungku. Aku tidak akan mengembalikan kalungku. Bhavisya sudah memberikan ini padaku. Dan Bhavisya menganggapku cantik memakai kalung ini. Kau cantik? Jika kau tidak mau memberikannya, maka aku tahu bagaimana cara mengambilnya. Kau banyak melakukan drama, bukan? Kau tidak mau membalikan kalung itu? Kau mau menolakku? Ibu, kesalahan apa yang sudah kubuat, Bu? Kenapa kau melakukan hal seperti ini? Tolong jangan lakukan ini padaku, Bu. Cukup. Aku hanya ingin menghabiskan hidupku bersama dengan Bhavisya, Bu. Itu saja alasannya. Tolong lepaskan tanganmu, Bu. Aku mohon, Bu. Ibu, lepaskan Priti, Ibu. Dia adalah akar penyebab semua masalah. Aku tidak akan melepaskannya. Bagaimana Ibu bisa berani menyentuhnya? Bhavisya, dia bukan Priti, dia Saraswati. Priti sudah mati. Bhavisya, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bhavisya, lepaskan aku. Lepaskan. Kau bicara apa, Bu? Priti sudah mati. Priti masih hidup, Bu. Dan dia adalah Pritiku. Bagaimana bisa Ibu mencoba untuk membunuh Pritiku? Aku tidak akan pernah mengampuni Ibu. Aku akan menghabisi Ibu. Kau sudah menyentuh Pritiku. Berani sekali menyentuhnya. Bhavisya! Bhavisya, apa yang kau lakukan? Lepaskan ibumu. Bhavisya, kau ingin membunuh ibumu. Lepaskan dia. Sebaiknya ayah minggir. Dia sudah mencoba untuk membunuh Pritiku.
Dan aku tidak akan pernah mengampuninya. Omong kosong apa ini? Lepaskan dia. Lepaskan. Kenapa ibu mencoba untuk membunuh Pritiku? Bhavisya, Aku tidak akan mengampuni ibu hari ini. Bhavisya. Aku akan menghabisi ibu. Kakak, sekarang cepat lakukan sesuatu. Laksmi, aku... Kakak, aku mohon. Bavisa. Kau akan kuhabisi. Kau akan kuhabisi. Bhavisya, aku mohon jangan lakukan itu pada ibu. Bhavisya, aku bilang lepaskan ibu. Bhavisya, lepaskan dia. Kalau ibu sampai mencoba lagi untuk menghabisi Pritiku, maka ibu tidak akan pernah aku ampuni. Hari ini dia telah menyelamatkan ibu. Tapi lain kali kalau ibu mencoba menyakitinya, maka tidak ada yang akan menyelamatkan ibu. Tidak ada. Sekarang kau tidak perlu khawatir, Rasili. Semua ini adalah tanggung jawabku sekarang. Ambil, Rasili. Ayo, ambil. Sekarang semua ini hanya milik kita. Pak Fitra dan ibunya ada di sini. Apa yang mereka lakukan di dekat loker itu? Kenapa Pak Fitra memberikan uang pada ibunya itu? Ada apa ini sebenarnya? Yang mulia, Anda di sini? Iya, aku sebenarnya... Oh ya, Ibu. Sebenarnya atas nama keluarga aku ingin sekali memberikan uang ini untuk sumbangan di panti asuhan. Karena aku selalu menyumbangkan uang untuk anak-anak miskin. Aku memberikan uang ini bagi mereka untuk yang mulia. Cobalah kau lihat. Aku sebenarnya sudah menolak Pak Fitra. Tapi dia tidak tega melihat kesedihan anak-anak itu. Aku mengatakan padanya bahwa dia bagian dari keluarga ini, bukan aku. Lalu bagaimana aku bisa mengambil uang ini? Tapi dia tidak mau mendengarkan omonganku. Sudahlah, Ibu, jangan khawatir. Aku akan memasukkan uang ini dalam anggaran belanja bulanan. Tenang. Ya Tuhan, Pelan-pelan. untung aku masih bisa melihat hari esok. Aku takut terjadi hal yang buruk. Anakku sendiri mencoba membunuhku. Tenang ya, tenang. Berbaringlah sekarang ya. Ibu, sekarang semuanya akan baik-baik saja. Oh ya, taruhlah es ini. Ibu akan merasa dingin dengan ini.
Ibu istirahat saja. Dan oh ya, Ibu jangan terlalu banyak pikiran, nanti stres. Kalau itu terjadi, maka itu tidak baik untuk kesehatan Ibu. Laksmi, Hmm. Ibu. Sekarang Ibu minum dulu ya. Aku tidak mau air darimu. Pergi dari sini. Kakak, sudah tidak apa-apa. Lupakanlah. Sebenarnya saat ini Ibu sedang sakit. Dan ketika orang yang kita sayangi mulai menyakiti kita, maka orang itu akan marah padanya. Kalian berdua tinggalkan Dara sendiri. Ah, Pergilah dari sini, biarkan dia tidur. Ayah, kami akan pergi. Tapi kalau ayah butuh sesuatu, panggil saja kami ya. Lagi pula, Ibu tidak akan bisa tidur malam ini. Ayo kita pergi, Kak. kami pergi dulu, Bu. Selamat malam.